Hadir, Bu. Elisa, hadir, Bu. Fajar, hadir, Bu. Kesti, Gilang, Hafiz, Hadir, Bu. Lingga, Hadir, Bu. Adila, Hadir, Bu. Muhammad Rizki Al-Sabah, Radina, Rafi, Cecilia, Tio, Ubaira, Vincent, Kezia, Eka, Radinka. Baiklah, kita langsung ke materi kita hari ini. Sebelum memasuki materi, di sini kompetensi awalnya adalah peserta didik sudah mampu memahami struktur dan unsur teks prosedur. Tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu merancang teks prosedur, cara melakukan sesuatu atau cara membuat sesuatu. Selanjutnya, peserta didik mampu melatih kemampuannya menulis secara runut dan sistematis untuk beragam konteks dan tujuan melalui latihan menulis teks prosedur sederhana dengan rancangan yang baik. Ini untuk pertanyaan semantik ya anak-anak. Apa yang kalian ketahui tentang teks prosedur itu? Selanjutnya, apa sajakah struktur dari teks prosedur? Itu pertanyaan pemantik. Apa itu teks prosedur? Itu materi kita sebelumnya ya, di pertemuan pertama. Sekarang ibu tanya, untuk aplikasinya apakah masih ingat? Apakah itu teks prosedur? Iya. Teks prosedur adalah suatu bahan tertulis yang dijelaskan dasar untuk yang dijadikan dasar untuk menjelaskan tahap kegiatan dalam menyelesaikan suatu aktivitas. Iya. Jadi teks prosedur itu salah satu sama dengan langkah-langkah untuk melakukan atau menyelesaikan suatu aktivitas ya. Lanjut. Di sini ada ciri-cirinya. Sebelumnya, untuk yang kemarin di sini ibu ada video tentang teks prosedur. Sebentar. Silakan perhatikan Halo video. teman-teman, jumpa lagi di channel saya Mr. Tennis. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara memasang SIM card. Sebentar ibu besarkan. Ya. Ya, betul, cara memasang SIM card. Jadi, buat teman-teman yang baru saja membeli handphone baru Kedengaran suaranya? atau punya bekas, ya, bekas dan ini baru. Untuk cara memasang SIM card, ini merupakan hal yang sepele bagi kita yang sudah mengerti dan tahu caranya. Tapi bakal buat orang-orang yang tidak mengerti cara memasangnya, karena akan membuat si handphone jadi rusak. Maka di video kali ini saya akan memberitahukan caranya. Mari kita simak. Untuk langkah pertama, kita keluarkan terlebih dahulu slot SIM dari handphonenya. Teman-teman bisa cari posisi slot SIM-nya, itu biasanya ada di samping, tergantung tipe handphonenya. Ada juga yang di bawah, ada juga yang di atas. Jadi teman-teman bisa perhatikan, cari lubang. Biasanya ada lubang, seperti ini. Nah, ini ada lubang. Teman-teman tinggal tusuk aja menggunakan SIM ejector seperti ini. Teman-teman keluarkan slot-nya. Setelah dia keluar, teman-teman tarik sampai keluar.
tempat seperti ini. Nah, kemudian slot SIM yang saya gunakan kali ini dia ada 3 slot ya teman-teman, yang 2 untuk SIM card dan yang 1 itu untuk memory card atau memori eksternal. Nah, untuk cara pemasangannya, teman-teman tempatkan si SIM card-nya seperti ini di tempatnya. Jika teman-teman memiliki 2 SIM card, teman-teman bisa menggunakannya 2. Nah, seperti ini. Kemudian micro SD atau memori eksternalnya, teman-teman tempatkan di sini. Jadi ini sebabnya di tempat SIM card-nya ya. Nah, setelah terpasang dengan benar, teman-teman tinggal masukkan ke slotnya seperti ini. Oke, dan sudah benar ya teman-teman, seperti ini. Setelah slotnya terpasang dan teman-teman bisa lihat untuk sinyalnya. Nah, jika teman-teman mengalami sinyalnya nggak muncul, teman-teman untuk langkah selanjutnya coba di restart ya, dimatikan ulang tekan power selama 5 detik, lalu teman-teman pilih hidupkan ulang seperti ini. Jadi di restart dia bisa membaca sinyal. Nah, setelah dinyalakan ulang, dia biasanya sinyalnya muncul ya teman-teman, dia muncul dan berhasil. Nah, kenapa sih kok cuma cara pasang SIM card aja bikin tutorialnya? Nah, jadi gini ya teman-teman, saya sering banget nemu kasus, jadi si SIM card-nya ini dia masukkan langsung ke slot SIM card yang ada di handphone-nya, jadi tanpa slotnya ya, tanpa tempatnya, tapi dia langsung masukkan ke handphone-nya seperti ini. Apa yang dimasukkan? Alhasil kemudian dia coba memasukkan CD-nya, dimasukkan alhasil yang masuk ke ganjel dan si otomatis si SIM-nya nggak kebaca. Ada juga mungkin yang dia pasang tapi posisinya terbalik teman-teman, yang harusnya di atas dia di bawah, jadi dibalik ini, yang harusnya seperti ini dia balik seperti ini. Dia paksa sampai masuk ke dalam dan alhasil si SIM nggak baca dan nggak bisa dicopot si slotnya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kenapa saya buat tutorial ini? Ya buat teman-teman yang mungkin baru beli handphone dan nggak ngerti cara perasaannya. Nah, ini saya buatkan tutorialnya. Jadi buat teman-teman yang ngerti dan nggak paham, dilewat aja di skip, oke? Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk ikuti channelnya Mr. Denny dengan cara klik subscribe agar tidak ketinggalan. Sekarang ikut tanya. Pernahkah kalian memasang SIM card ke handphone kalian? Setelah itu apa yang kalian lakukan? Apakah mendownload game atau apa? Baiklah, jadi itu yang materi kita pertemuan pertama. Sekarang kita lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi Baiklah, sekarang selanjutnya kalian perhatikan. Terdengar suaranya? dan selanjutnya lima coba lihat ini. Anak-anak, apakah kalian pernah memainkan alat musik tradisional? Coba lihat ini alat musik tradisional kalian. Benar sekali. Ini adalah gambar amplop alat musik tradisional yang berasal dari daerah Jawa Barat. Perhatikan ya, contoh teks prosedur. Memainkan alat musik tradisional amplop. Ini alat musik tradisional. Mari kita simak. Amplop merupakan
yang berada di tengah sehingga amplop dipegang tepat di tempat tengah. Langkah kedua, pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. Langkah ketiga, posisikan amplop yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Jarak amplop dari tubuh sebaiknya cukup jauh agar amplop dapat diletakkan dengan baik dan maksimal. Langkah keempat adalah pegang ujung bunda saraf secara horizontal dengan tangan kanan dan letakkan dengan getaran ke kiri dan ke kanan dengan posisi amplop tetap tegak. Langkah kelima, suatu amplop diletakkan sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering sehingga suara amplop lebih halus keluar. Langkah terakhir, mainkan amplop dengan cara berdiri agar hasil permainan lebih baik. Selamat berlatih dan melestarikan budaya kita. Itulah langkah-langkah memainkan amplop. Di masa pandemi ini, kamu diwajibkan untuk memperhatikan protokol kesehatan. Salah satunya adalah mencuci tangan. Selanjutnya, ini perhatikan teks prosedur langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, pasti kamu pernah kan mencuci tangan? Coba kira-kira sudah baik dan benar belum ya? Langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar adalah yang pertama, basahi tangan dengan air dengan sabun secara yang kedua, masukkan air dengan tangan hingga setelah setengah jari. Yang ketiga, jangan lupa dari yang jari. Dan air yang basahi tangan dengan air besar hingga sabun. Jangan kaki jangan lupa letakkan air. Selamat mencuci tangan. Dari kedua ucapan tersebut, kira-kira apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang ada. Ya, di sini teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan atau untuk menyelesaikan sesuatu ya. Lanjut. Untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan teks prosedur adalah untuk menunjukkan Di sini tujuan dari teks prosedur. Tujuannya adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang berurutan dan memudahkan pembaca atau yang melihat maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau cara perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca atau pendengar. Itu tujuannya ya. Nah, boleh dicatat kalau menurut kalian penting. Silakan keluarkan bukunya. atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang mudah dan memudahkan pembaca untuk mendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang dijualnya. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Selanjutnya tulis-tulis teks prosedur ya. Yang menurut penting silakan ditulis. Kenapa disebut teks prosedur sederhana? Karena penyajian teksnya yang sangat simpel dan sederhana. Teks prosedur sederhana hanya memiliki 2 atau 3 langkah saja. Jadi, teks ini sangat singkat dan hanya menyajikan bagian yang dianggap penting saja. Bagian
bagian paling awal biasanya tidak sejenak. Sebagai contoh, dalam penggunaan gambar, penjelasannya tidak dimulai dari membaca atau menulis kontak. Untuk membuat teks yang singkat, penjelasannya mungkin dimulai dari menekan tombol ketika semuanya sudah siap. Selanjutnya adalah jenis teks prosedur yang kedua, yaitu teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks merupakan teks prosedur yang menyediakan langkah secara lengkap dan detail tentang cara melakukan suatu hal. Biasanya terdapat sublangkah dalam suatu langkah. Selain itu, dalam cara pembuatan suatu masakan terdapat bagian seperti alat dan bahan yang harus disediakan. Sebagai contoh, dalam penggunaan gambar tadi dijelaskan secara sangat detail mulai dari memotong buah, menancap kabel, hingga mematikan setelah selesai menggunakannya. Dan langkah dalam proses pengolahan gambar disajikan dengan sangat detail sehingga langkah-langkah dapat langsung kita ikuti dengan sama persis dan lebih mudah untuk dipahami. Dan yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol yaitu teks prosedur yang bersifat lebih fleksibel. Hal tersebut dikarenakan urutan langkahnya dapat diubah atau dibolak-balikan. Walaupun kita membolak-balikan langkah tersebut, kita dapat memperoleh hasil yang baik. Hal tersebut dikarenakan langkah tersebut kalau diubah urutannya tidak berpengaruh pada hasil akhir. Sehingga kita dapat bebas menggunakan urutannya sesuai dengan kehendak kita. Sebagai contoh, dalam pembuatan sup terdapat langkah di mana kita diminta memotong wortel, setelah itu memotong bawang, lalu memotong ketan, dan memasukkan semua hasil wortel tersebut secara bersamaan ke dalam panci. Kira-kira seperti contoh tersebut, apakah kita bisa mengubah langkah kerjanya? Jawabannya tentu saja bisa. Kita bisa memotong wortel terlebih dahulu. Setelah itu memotong bawang, barulah kita memotong wortel. Sekarang perhatikan, di sini tadi kan ditanya, apakah caranya itu boleh diganti atau boleh ditukar? Boleh. Misalnya nak, lebih dulu memotong wortel atau lobak. Bolehkah ditukar bu? Lobak dulu atau wortel? Boleh. Yang penting alat-alatnya itu lengkap dan sesuai ya. Lanjut. Walaupun teks prosedur tersebut meminta kita untuk memotong wortel terlebih dahulu, tetapi itu tidak akan memberikan pengaruh pada hasilnya. Hal tersebut dikarenakan kita diminta untuk memasukkannya secara bersamaan sehingga tidak akan berpengaruh ketika kita memotong wortel duluan ataupun ketan duluan. Itu merupakan jenis teks prosedur secara umum. Selanjutnya, terdapat beberapa jenis prosedur yang dilihat dari tujuannya. Selanjutnya, jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur berdasarkan tujuannya untuk membantu cara menggunakan
Yang pertama adalah penanda umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau si mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan di laporan yang akan datang. Ini bisa saja ataupun ditambahkannya tergantung jenis pun secara perlahan. Dan yang terakhir, penutup, yaitu berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan semangat melakukan sesuatu. Diskusi adalah yang pertama, berisi Ini ciri-ciri teks prosedur. Ada langkah-langkahnya. Berisi langkah-langkah bersifat informatif, dijelaskan secara terperinci, bersifat objektif. Kalimatnya jelas, singkat, dan logis. Terdapat langkah-langkah yang berkelanjutan. Terakhir, bersifat universal. Itu ciri-cirinya. Yang kedua, bersifat informatif. Yang keempat, terdapat langkah yang Ya, sampai sini paham? Ada yang kurang jelas? Tidak? Ada yang ingin ditanya, nak? Tentang teks prosedur cara melakukan sesuatu. Sekarang lagi trennya apa? Lato-lato. Lato-lato itu bisa tidak dibuat langkah-langkah teks prosedurnya? Bisa. Karena ada teknik dan cara-cara memainkannya ya. Sama dengan kayak tadi cara memainkan alat musik atau ancur. Baiklah. Selanjutnya, Ibu minta bentuk buku kelompok. Ya. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Kelompok 1, Fajar, Megan, Anggita, dan Aidila. Kelompok 2, Gilang, Tensi, Cecilia, Tiara. Kelompok 3, Doni, Kezia, Elisa, Umaira. Kelompok 4, Hafiz, Ika, Lanima, Eka. Terakhir, Rizky, Vincent, Andini, dan Aulia. Silakan bentuk kelompok. Ya, jangan berisik, silakan bentuk kelompok. Sudah? Selesai ya? Nanti Ibu bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian kerjakan per kelompok. Di sini sudah ada langkah-langkah cara mengerjakan, ada petunjuknya, dan jawablah sesuai topik yang sudah ditentukan di LKPD. Di sini topiknya tentang warisan budaya atau masakan khas Bangka Belitung. Jadi bisa selain masakan, alat musiknya, bisa juga warisan budaya khas Bangka Belitung. Paham?
lanjutkan pertanyaannya. Kalian jangan membuat diri Belum. Baiklah, ada kelompok yang sudah selesai, tapi
Berarti kelompok 4 dan 5 sudah selesai. Masih satu, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Kelompok 3 ya, Bu? 3, 4, dan 5 sudah selesai. Bentar lagi ya, kita tunggu kelompok yang lain, baru kita acak nama kelompoknya. Masih ada 2 kelompok yang belum. Kelompok 1 dan 2 yang belum ya. Kelompok 2 mana? Selesai nah? Ya. Kalau dimatiin panas. Kalau matiin panas gak? Matiin gak? Panas gak?
menambah waktu 5 menit lagi. Kelompok 1 harus selesai ya nak. Nanti kita ada kelompok berapa yang maju duluan untuk presentasikan hasil kerja kelompoknya. Perhatikan ya. Jadi kelompok berapa yang pertama sekali? 1, 2, 3. Bismillah. Ya, jadi kelompok 3 yang maju ke depan. Perwakilan kelompok 3, Ibu persilakan. Nanti lanjut kita kelompok selanjutnya ya. Perhatikan ya, ini kelompok teman perwakilan membacakan teks prosedur yang telah dibuat. Ayo kelompok lain nanti memberi tanggapan. Cara membuat rico ikan khas Bangka Belitung. Alat: 1 panci, 2 sendok sayur, 3 spatula, 4 kuali, 5 talenan, 6 pisau, 7 kompor, 8 mangkok. Bahan: 1 400 gram mie basah atau mie telur, 2 setengah kilogram ikan hiu, 3 5 batang daun bawang, 4 5 batang galeri, 1 liter air, 6 cm jahe geprek, 5 bawang merah halus, 5 bawang merah bawang putih halus, 9 setengah sendok makan lada, 10 secukupnya garam, gula dan penyedap, pelengkap bawang goreng dan jambak. Langkah: 1. Rebus ikan sampai matang, tiriskan, buang tulangnya, ambil daging ikannya aja dan kumbah. 2. Rebus air ke dalam panci. 3. Di wadah lain tumis bumbu, yaitu setengah dari daun bawang, masukkan bawang merah dan bawang putih halus serta jahe sampai harum. 4. Campurkan tumisan bumbu ke dalam rebusan air. Tambahkan daging ikannya. Masukkan lada, garam, gula dan penyedap. Masak sampai mendidih dan matang. Koreksi rasa. Taburkan bawang goreng dan setengah dari seledri. 5. Rebus mie sampai matang. Tiriskan. 6. Cara menyajikan. Ambil mie secukupnya ke dalam mangkok. Tambahkan secambah atau bisa dicelur dulu. Taburkan secukupnya daun bawang, seledri, dan bawang goreng. Tambahkan kuah ikannya. Disimpan tadi pakai sambal, air jeruk dan kecap. Dari kelompok, iya nak. Dan nanti dari kelompok 3, dia sudah menyampaikan hasil kerja kelompoknya tentang cara membuat mie kuah ikan khas Bangka Belitung. Nanti dari kelompok lain yang ingin menanggapi, ya dari kelompok, ya dari kelompok 2 silakan yang mau menanggapi. Iya. Jadi menurut kelompok 2, kelompok 3 itu cara
Jadi bisa untuk referensi untuk kalian ya. Itu contoh teks prosedur cara memasak mie kuah ikan. Baiklah, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan dulu, Nak. Selanjutnya kita ada kelompok lagi ya. Selanjutnya ya, kita ada kelompok yang akan maju selanjutnya. Iya, nanti selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2, teks prosedur apa? Masakan atau alat musik? Alat musik. Iya. Cara memainkan alat musik bagus. Langkah-langkah tangan sebelah kiri menggunakan tangan kanan. Kedua tangan berseduh dengan menggunakan bersamaan. Dibentik jangan alihkan melodi musik Melayu yang sedang dimainkan. Alat musik bagus yang berasal dari bangsa ini sering dimainkan pada saat pesta pernikahan atau acara syukuran atau acara besar Islam. Iya. Itu kelompok 3. Kelompok 2 kan ya? Kelompok 2 teks prosedurnya adalah alat musik dangdut. Tadi sudah dijelaskan langkah-langkahnya. Baiklah, terima kasih. Sekarang kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya ya. Satu, siap-siap ya. Kelompok yang selanjutnya akan tampil. Iya, kelompok 1. Kelompok 1 ini paling tampan. Teks prosedur. Langkah-langkah membuat lomba penelitian dekat sendiri. Iya. Satu, bahan dekatkan diri 1 ekor. Air perasan jeruk nipis 1 sendok makan. Nanas dipotong 1/4 buah. Tomat dipotong 2 buah. Serai digeprek 2 batang. Lengkuas digeprek 1 luas. Asam jawa diseduh dengan air panas 1 sendok makan. Garam 1,5 sendok teh. Gula pasir 1 sendok teh. Air 1,2 liter. 2 bumbu halus. Cabai merah keriting 4 buah. Cabai rawit merah 4 buah. Bawang merah 5 butir. Bawang putih 3 siung. Mungkin 2 buah jari. Terasi matang 1 sendok teh. 3. Langkah-langkah. Cuci bersih ikan tenggiri. Lalu memulih ikan dengan menggunakan jeruk nipis. Diamkan sesaat. Lalu bilas telur hingga bersih. Sisihkan ikan ke dalam panci dengan air yang mendidih. Masukkan bumbu halus serai dan buah. Biarkan hingga mendidih dan hilang bau lamunya. Masukkan ikan tenggiri. Beri gula, garam, dan air asam jawa. Aduk rata dan juga masak. Masukkan nanas dan tomat, lalu diaduk rata. Angkat dan siap disajikan. Baiklah, itu dari kelompok 1. Kelompok 1 tentang masakan lempak kuning ikan tenggiri khas Bangka Belitung. Sekarang, adakah kelompok yang ingin mengasih tanggapan tentang kelompok 1? Bu, jadi selain ikan tenggiri. Iya, jadi pertanyaan dari kelompok 1, boleh atau tidak ikannya selain ikan tenggiri? Ada yang tahu, Nak? Boleh tak? Boleh. Jadi selain ikan tenggiri boleh diganti ikan lain. Ikan apa saja? Ikan apa? Ikan
Yang lain perhatikan. Di dalam tradisi bahan atau alat tulang, angkat, rantang, turun kaki, mangkok, piring, tembok. Langkah-langkah manggung yaitu pertama menyiapkan tulang untuk meletakkan makanan, rantang untuk menaruh lauk, lalu turun kaki agar tercukup, lalu berjalan membawa alat-alat dan benda disiapkan menuju masjid, surau, langgar atau lapangan, lalu makanan tadi dimakan bersama-sama. Iya. Kelompok 4. Kelompok 4 ialah tentang nganggung. Itulah warisan budaya Pangkal Pinang. Jadi pernah kan nganggung? Setiap ada kegiatan Maulid Nabi nganggung, ulang tahun Pangkal Pinang nganggung. Jadi berapa kegiatan-kegiatan sering dilakukan dengan nganggung. Baiklah, untuk kelompok 4 terima kasih. Kasih tepuk tangannya. Kelompok 4 mengangkat warisan budaya nganggung. Berarti tinggal satu kelompok lagi. Kelompok berapa yang belum? Kelompok 5. Tidak usah kita acak lagi ya. Sudah tahu pasti dia. Silakan kelompok 5 perwakilan. Tentang apa? Masakan lagi. Langkah-langkah membuat memasak lempah darat. Silakan. 100 gram pepaya mekar, 1 ikat daun, 115 cabai rawit merah. Masukkan 1 sendok makan nasi, masukkan 1 sendok gula, masukkan garam secukupnya, bersih supaya dalam campur. Masukkan bumbu rawit dengan air dan sekitar 100 ml. Masak sampai mendidih. Masukkan daun sampai setengah matang. Terakhir masukkan pepaya muda sampai matang. Angkat dan sajikan. Baiklah, akhirnya selesai. Dari kelompok terakhir, kelompok 5, cara memasak lempah darat. Ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Ya, Bu. Iya, Fajar. Bu, daun nasinya bisa diganti dengan sayur yang lainnya ya, Bu? Oh, Fajar sama kayak tanya kelompok tadi. Kalau kelompok tadi ikannya bisa diganti tidak, kalau ini sayurannya bisa diganti atau tidak? Bisa, nah. Sesuai selera dan sesuka kalian. Suka sayuran apa boleh diganti. Yang penting alat bahan dan cara memasaknya sesuai ya. Iya. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Baiklah. Baiklah. Ada yang kurang jelas atau yang ada yang ingin ditanya tentang materi kita hari ini tentang teks prosedur. Kalian hari ini sudah menuntaskan materi menulis teks prosedur sesuai struktur kebahasaan. Ada yang ingin ditanya, Nak? Tidak ada? Tidak ada. Nanti ada tugas mandiri ya. Tugas mandiri kalian, jadi masing-masing satu orang satu membuat teks prosedur. Topiknya di sini, ini temanya. Teks prosedur mencuci tangan yang baik dan satunya teks prosedur memasang dasi. Ya, boleh pilih. Satu orang satu, boleh memilih. Misalnya ada yang ingin membuat cara memasang dasi atau ada yang ingin membuat cara mencuci tangan yang baik dan benar. Paham? Nanti di sini Ibu bagikan link Google Form. Nanti tugasnya diupload di sini ya. Paham? Nanti Dana. Nanti
tugas kalian. Nanti aku kasih linknya ke grup WA. Nanti tugas jangan lupa tuliskan email kalian, nama dan kelas. Jadi kita evaluasi untuk hari ini. Materi kita tentang teks prosedur dari 5 kelompok. Ada yang membuat tentang teks prosedur tentang masakan, ada tentang alat musik, dan juga ada tentang warisan budaya kita, ya. Dari itu insya Allah semuanya paham ya? Paham. Karena semuanya diangkat dari khas Pangkal Pinang, Bangka Belitung, yaitu masakan rempah kuning, masakan rempah darat, lanjut mie kuah ikan, ada juga alat musik khas Pangkal Pinang ialah apa tadi? Gambus. Dan terakhir tadi adalah apa? Warisan budaya kita nganggo. Jadi semuanya mengangkat warisan budaya dan masakan khas Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Baiklah Ibu Angga, untuk materi hari ini kalian tuntas dan menguasai. Jangan lupa untuk tugas mandiri ya, tugas individu kalian ialah membuat teks prosedur. Pak? Baiklah, selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Iya, Megan. Teks prosedur terdiri atas 4 struktur, yaitu tujuan, alat dan bahan, tata letak, dan penutup. Jadi teks prosedur memiliki ciri khusus sehingga membedakannya dengan tugas yang lain. Pertama, teks prosedur memiliki pola kalimat perintah imperatif yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. Kedua, terdapat ketentuan langkah-langkah yang harus dilakukan. Ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Keempat, menggunakan kata penghubung konjungsi untuk menghubungkan kegiatan. Kelima, terdapat aturan atau batasan dalam bahan atau kegiatan yang dilakukan. Keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan tujuan waktu, tempat, dan cara yang akurat. Dan yang terakhir, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara umum kalau tidak sedikit. Iya. Jadi itu ya urutan materi kita hari ini. Kesimpulannya berarti kita telah mempelajari tentang teks prosedur, ciri-cirinya, langkah, tujuan, dan sampai kalian sudah menghasilkan proyek, sudah bisa membuat teks prosedur. Banyak nah ya. Kalian di rumah juga bisa nanti mempraktekkan cara memasak mie goreng. Ya, sudah bisa belum membuat mie goreng sendiri? Banyak Google di YouTube. Kalau sudah bisa makanan, alhamdulillah pasti bisa membuatnya. Nanti kalian juga bisa mempraktekkan cara menghidupkan komputer, cara mencetak dokumen melalui printer. Nanti banyak nah ya. Kalau hari ini kalian baru sampai dengan menulis atau membuat teks prosedur, nanti selanjutnya adalah kalian mempraktekkan. Contohnya apa? Dari masakan yang kalian tulis tadi bisa dipraktekkan di sekolah atau bisa kalian praktekkan di rumah. Misalnya cara membuat rempah kuning, nanti beli ikan ke pasar, alat dan bahan, dan praktekkan di rumah nanti, atau boleh kita praktekkan di sekolah. Ya, tidak ada masakan nah. Jadi nanti juga boleh mempraktekkan cara memainkan alat musik. Kalau panggung kita sudah pernah ya di sekolah.
Nanti, nak bentar lagi kita selesai.